Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel ini. Dalam video ini kita akan melakukan riset sedikit, atau lebih tepatnya ini eksperimen terhadap pupuk-pupuk yang ada di hadapan kita apabila diaplikasikan kepada tanaman. Mungkin di pasaran Anda mungkin sering menemukan yang namanya TSP, KCL, urea, atau mungkin NPK Mutiara, atau bahkan yang terbaru seperti KNO3 merah, MKP, dan mungkin KNO3 putih. Ya, pada dasarnya yang dibutuhkan dalam tanaman itu hanyalah NPK ditambah unsur hara mikro lainnya, namun dengan kadar persentase yang berbeda-beda. Di dalam video ini kita akan melakukan pencampuran terhadap komposisi pupuk yang berbeda-beda ini menjadi beberapa grup dan mengaplikasikan kepada tanaman dan melihat hasilnya nanti setelah diaplikasikan selama beberapa minggu kemudian. Baik kawan-kawan, langsung saja kita lihat bagaimana eksperimen kita di kali ini. Baik, untuk selanjutnya di hadapan saya ini sudah saya siapkan polybag berisi media tanam berupa tanah dan sekam bakar yang berjumlah 10 polybag. Dan untuk tanamannya sendiri sudah saya siapkan. Di sini adalah semayan atau bayam yang sengaja saya semai untuk eksperimen ini, yang nantinya kita tanam dulu di sini selama 1 minggu sampai tanaman ini terlihat agak besar, baru kita lakukan pemupukan. Baik, saya tanam dulu kawan. Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink any. Baik, sekarang sudah selesai ya untuk melakukan penanaman di polybag ini. Mengapa saya pilih bayam? Dikarenakan bayam ini sangat peka sekali terhadap pupuk, berbeda dengan kangkung. Kalau kangkung dengan pupuk yang sedikit saja dia bisa tumbuh dengan baik. Bahkan di jenis kangkung liar itu tumbuh di kolam-kolam pun tanpa ada yang memupuk, dia bisa tumbuh dengan subur. Oke, untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu ya. Saya siram dulu dia. Siram dengan air biasa dan kita akan lakukan pemupukan ketika tanaman ini sudah mulai terlihat agak besar, mungkin 5 hari lagi atau bahkan 1 minggu. Oke kawan, kita sambung lagi di hari berikutnya. Untuk selanjutnya ya kawan, kita akan buat larutan pupuknya. Di sini sudah saya sediakan sekitar 3 ember yang berbeda dengan kapasitas air yang sama. Ini yang warna biru, ini warna hijau dengan gantungan besi, dan ini yang tanpa gantungan. Semuanya kapasitas airnya sekitar 3 liter. Baik, kita buat dulu pupuknya. Ember pertama saya akan isikan berupa urea dan KCL. Kita takar dulu ya. Kira-kira nanti pupuk yang masuk di sini sekitar 10 gram, di mana perpaduan antara KCL dan urea. Kita timbang dulu, dimulai dari 0. Urea kira-kira kita ambil sekitar 5 gram. Tadi ada sendoknya ya, kita nolkan lagi. Kita ambil sekitar 5 gram. Oke, 5 gram, 6 gram malah kita kurangi. Cukup ya, 5 gram. Kita netralkan lagi, kita tambah dengan KCL dengan kapasitas yang sama, sekitar 5 gram.
Oke, 5 gram. Kemudian yang ember kedua kita isi lagi dengan pupuk yang berbeda. Di sini saya gunakan antara KNO3 merah dan juga MKP. Kita ambil MKP-nya dulu. Dengan timbangan yang sama ya. Ini kita ambil sekitar 5 gram juga. Oke, 5 ya. Kita netralkan lagi. Selanjutnya kita ambil KNO3 merah. Dengan takaran yang sama. Lima gram. Dan yang terakhir ember yang berwarna biru. Di sini kita berikan NPK Mutiara sejumlah 10 gram. Mengapa 10 gram? Karena di sini saya gunakan secara tunggal, tidak saya campur apa-apa. Kita ambil dulu 10 gram. Ya. Sepertinya belum. Kebanyakan. Oke, sudah 10 gram. Baik ya kawan. Kemudian yang ada di sini adalah unsur hara makro semua. Untuk itu kita masih membutuhkan unsur hara mikro yang digunakan sebagai pelengkap pupuk dari unsur hara makro yang kita berikan ini. Untuk itu di sini saya hanya gunakan micin ya. Ini mengandung molase ya kawan. Dan kita harapkan nantinya di sini terdapat unsur lain yang bisa menggantikan unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Masing-masing kita berikan sekitar 1 sendok teh. Seperti ini. Baik, selanjutnya tinggal kita aplikasikan kepada tanaman. Oke, kita melanjutkan praktikum kita. Ini yang beberapa hari yang lalu kita diamkan dulu ya, sampai bisa dipupuk karena kemarin kondisinya masih kecil dan sekarang sudah mulai besar. Ini larutan yang sudah kita buat tadi. Di sana urea campur KCl, di sini KNO dan NKP, di sini NPK Mutiara. Nanti sisa air kita simpan dan kita aplikasikan di minggu berikutnya gitu ya. Oke, kita awali dulu dari yang ini. Ini tadi NPK ya, NPK 1616 dicampur micin. Kita berikan ini sekitar 100 cc ya. Bagaimana hasilnya pada tanaman nanti?
Selanjutnya yang barisan kedua kita gunakan KNO dan MKP. Dengan porsi air yang sama. Dan barisan terakhir adalah urea dan KCl. Ini kondisinya sudah jelek memang ya kawan. Nanti kita lihat tanaman yang lain ya. Makanya saya beri 3 ya. Baik kawan, kita sambung lagi beberapa hari kemudian untuk melihat kondisi tanaman kita setelah kita lakukan pemupukan yang kita lakukan di hari ini. Oke, kita sambung kembali kawan. Kita melanjutkan kegiatan kita untuk melakukan pengujian pupuk. Di minggu lalu masih ada sisa air pupuk yang kita simpan ya. Jadi saya bungkus saja dengan plastik daripada membuat yang baru, sekalian uji coba ya, apakah masih bekerja efektif atau tidak. Kita punya 3 larutan ya kemarin ya, komposisinya beda-beda. Cuman yang jadi perhatian kita hari ini adalah kondisi tanamannya. Di sini saya belum menemukan perbedaan yang begitu berarti antara tiap-tiap tanaman ini kita aplikasikan pupuk yang berbeda. Kalau kita lihat kondisinya itu mirip-mirip ya kawan ya. Ini yang larutan pertama, ini yang larutan kedua, dan yang ini larutan yang ketiga. Oke, kita siram lagi ya dengan pupuk yang sudah kita buat ini. Ini larutan kedua. Dan ini larutan yang ketiga. Oke kawan, kita sambung lagi di hari berikutnya. Kita update kembali kawan. Untuk hari ini bisa lihat di tanggal berapa ada di layar. Di sini sudah mulai kelihatan bedanya. Yang sebelah sini lebih tampak lebih lebar daunnya ya. Kalau yang di sini sama sebelahnya mirip. Ini ya kawan ya. Tapi sebenarnya kalau secara kasat mata ya mirip-mirip saja. Tapi nanti ya di akhir uji coba baru kita berikan penilaian. Untuk hasilnya saat ini ya kita anggap masih tumbuh dengan subur, walaupun sudah mulai kelihatan perbedaan antara ukuran lebar daun dari masing-masing barisan ini. Oke, kita sambung lagi di hari berikutnya. Dan seperti ini hasil akhirnya kawan setelah beberapa hari kita lakukan proses tanam, pemupukan, dan hari ini finalnya. Kalau dari penilaian saya, sebelah sini jauh lebih subur ketimbang 2 baris yang ini. Untuk pupuknya sendiri bisa lihat di awal video tadi ya, karena pupuknya itu saya simpan dan saya lanjutkan lagi ya untuk melakukan penyiraman. Dan selama proses tanam itu penyiraman pupuk saya lakukan hanya 2 kali ya, sesuai yang ada di video. Dan hari ini kondisi tanaman kita seperti ini. Yang lebih subur sebelah sini, ini nomor 3 ya, nomor 2 nya ini yang subur juga. Tapi antara ini dengan ini lebih subur yang ini. Dan juga kalau Anda ingat di sebelah sini, ini paling jelek kemarin. Dan sekarang daunnya juga besar, mengalahkan yang di sebelahnya yang memang sudah subur dari sananya. Dalam video ini saya tidak memberikan penilaian secara khusus ya terhadap cara kerja pupuk maupun hasilnya. Yang jelas di sini saya ingin mengajak Anda bersama-sama ya melihat, atau istilahnya itu meriset kecil-kecilan gitu ya terhadap dampak pupuk yang kita berikan dari formula yang sudah kita buat sebelumnya. Mungkin sampai di sini saja ya kawan ya.
Saya harap Anda bisa mengerti dan memahami poin dari video ini. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.